Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Jayadi, NIM 2031050101003. Baik, di sini saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wadud, yaitu tentang ilmu ekonomi makro, yaitu berawal dari pengertian ekonomi yang menurut dalam bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan nomos yang berarti tatanan atau peraturan serta hukum. Di sini kita juga bisa mengetahui tentang inflasi pendapatan negara dan cara menghitung pendapatan. Karena dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa mengetahui langkah-langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Dengan tahunya itu, kita bisa mengatur pendapatan rumah tangga kita secara individu. Selanjutnya, ilmu ekonomi menurut Bapak Ekonomi yaitu Adam Smith. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang membahas tingkah laku manusia dalam usahanya yang untuk mengelola sumber daya yang mempunyai batasan penggunaan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikutnya yaitu macam-macam teori ilmu ekonomi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah ekonomi deskriptif, yang kedua adalah ekonomi terapan, yang ketiga adalah ilmu ekonomi teori. Yang pertama itu adalah ekonomi deskriptif, yaitu kita hanya memaparkan apa saja, mendeskripsikan apa saja, dan menceritakan apa adanya tentang kondisi perekonomian daerah tertentu. Yaitu yang kedua ini adalah ilmu ekonomi terapan, suatu ilmu yang membahas tentang ilmu cabang ekonomi yang membahas secara khusus penerapan teori ekonomi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi teori, yang dijelaskan bahwa ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul akibat manusia. Di sini ilmu ekonomi teori dipecah menjadi 2, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku konsumen. Dan untuk ekonomi makro yaitu adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Dan selanjutnya memasuki konsep dasar ekonomi makro yang berjumlah ada 7. Yang pertama adalah pendapatan dan pengeluaran, yang kedua adalah pengangguran, yang ketiga adalah uang dan fungsinya, yang keempat adalah inflasi dan deviasi, yang kelima adalah permintaan dan penawaran agregat, yang keenam adalah keseimbangan IS dan LM, yang ketujuh adalah ekspor dan impor. Kesimpulan ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang wajib kita mempelajari guna untuk mengetahui perekonomian sekitar kita. Mungkin itu saja dari pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.